behavioristik atau teori behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Perubahan ini terjadi karena stimulus atau rangsangan dari lingkungan dan respons atau tanggapan dari individu. Dengan kata ini, seseorang dianggap belajar jika ia menentukan perilaku baru sebagai hasil dari latihan atau pengalaman. Adapun kekurangan teori belajar behavioristik adalah 1. Kurang memperhatikan perbedaan individual. Seperti siswa dianggap merespons stimulus dengan cara yang sama, padahal kemampuan, minat, dan gaya belajar setiap anak berbeda. Yang kedua, tidak memperhatikan faktor emosional dan sosial. Emosi, hubungan sosial, dan lingkungan budaya memiliki peran penting dalam belajar, namun kurang diperhatikan dalam behaviorisme. Yang ketiga, berhasil pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru berperan sebagai pengontrol stimulus dan penguatan sehingga siswa menjadi pasif dan kurang terlibat secara aktif dalam proses belajar. Adapun kelebihan teori belajar behavioristik adalah 1. Mudah diterapkan dalam kelas. Yang kedua, memberikan perubahan perilaku yang terukur. Ketiga, efektif untuk mempelajari dasar dan kebiasaan. 4. Mendorong disiplin dan kepatuhan. Dan kelima, cocok untuk pembelajaran hafal dan keterampilan praktis. Adapun kesimpulan dari teori belajar behavioristik adalah menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari hubungan antara stimulus dan respons. Pembelajaran dianggap efektif ketika guru mampu memberikan stimulus yang tepat serta menguatkan konsisten sehingga siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan. Teori ini sangat dimanfaatkan dalam memberikan kebiasaan, keterampilan dasar, dan disiplin belajar. Namun, belajar behaviorisme memiliki keterbatasan karena kurang memperhatikan proses mental internal seperti berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Selain itu, teori ini cenderung membuat pembelajaran bersifat mekanis, berpusat pada guru, dan tergantung pada reward seperti peacework. Secara keseluruhan, teori belajar behavioristik tetap relevan, terutama untuk belajar yang membutuhkan latihan berulang dan membentuk perilaku dasar, tetapi tidak memadai untuk menjelaskan proses belajar yang kompleks dan berbasis pemahaman mendalam. Sekian hasil kuliah saya.